Selamat bergabung dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 10, kurikulum 13. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang kepada semua peserta didik kelas 10. Walaupun kalian semua belajar dari rumah dan di rumah masing-masing, Bapak berharap semua kalian dapat mengikuti pembelajaran ini. Tentunya Bapak berharap semua kalian sehat-sehat dan tetap berdoa dan baca Alkitab dan merenungkan apa yang telah kalian baca. Hari ini kita akan Bapak akan menjelaskan tentang pengertian dan pemahaman tentang gereja. Walaupun sudah kalian pelajari di waktu SMP kelas 9, tapi di kelas 10 Bapak akan menjelaskan lebih dalam daripada yang sudah kalian pelajari pada waktu di kelas 9. Indikatornya adalah menjelaskan kepada kalian semua peserta didik bahwa mereka yang sudah memiliki hubungan dan persekutuan secara pribadi dengan Kristus adalah gereja. Jadi tidak semua orang yang sudah hadir di gereja itu adalah disebut gereja. Tapi mereka yang memiliki hubungan dan persekutuan. Ingat, dua hal itu dibedakan ya. Secara pribadi dengan Kristus adalah gereja. Lalu kemudian yang kedua adalah setiap pribadi yang bertumbuh secara spiritual ataupun rohani mengenal dirinya, kalian itu sebagai gereja. Tujuan pembelajaran agar seluruh peserta didik memahami arti gereja dan siapa itu gereja. Dan kemudian tugas dan tanggung jawab sebagai gereja. Sekarang mari kita lihat pengertian gereja. Gereja itu kata gereja tidak ada dalam Alkitab, karena itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Portugis yang berasal dari kata igreja. Igreja sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu kata kyriake, artinya milik Tuhan. Jadi gereja, kyriake, artinya milik Tuhan. Dalam Perjanjian Baru, istilah yang digunakan adalah eklesia, yang berasal dari kata ek dan kaleo. Ek itu keluar dari, dan kaleo artinya saya memanggil. Jadi gereja eklesia adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang di dalam Yesus Kristus. Atau sekumpulan orang-orang yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak orang hadir di gereja karena faktor keturunan. Karena orang tua, kakek, nenek semua adalah anggota gereja. Lalu mereka secara otomatis disebut gereja. Tidak salah, tetapi sekali lagi pemahaman yang lebih dalam adalah bahwa semua orang yang percaya dan menerima Tuhan secara pribadi sebagai Juru Selamat itu disebut gereja. Artinya setiap orang perlu untuk memahami hal ini. Percaya dan menerima Tuhan Yesus. Alasannya mengapa? Karena kita semua manusia jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, dan kondisi kita mati atau terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Kita perlu mempunyai pengalaman pribadi yang namanya lahir baru, yaitu percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah mengalami pengalaman rohani seperti ini, barulah kita dapat bertumbuh secara spiritual atau secara rohani melalui pertobatan setiap hari. Anak didik, perhatikan sekalian, gereja tidak ada dalam Perjanjian Lama. Yahudi itu bukan gereja, beda. Karena kalau perhatikan Matius 16 ayat 18, Tuhan berkata akan mendirikan jemaatnya di atas pengakuan Petrus, yaitu bahwa Yesus adalah Mesias. Nanti kalian buka Matius 16 ayat 13 sampai 18 itu, di sana ada Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang siapakah aku? Ada yang menjawab Elia, ada banyak yang menjawab, siapa itu. Lalu kemudian ditanya kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan berkata, berbahagialah engkau Simon, tapi bukan engkau yang mengatakannya, melainkan
Roh Kudus lah, kira-kira begitu. Bapa di surga yang mengatakan kepada dia, dan aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Maksudnya di atas pengakuan Petrus. Petra memang artinya batu karang, tapi batu karang sungguhnya adalah Yesus. Itu kira-kira ya. Jadi gereja baru ada di perjanjian baru, dimulai dari orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus. Kemudian janji Tuhan bagi gereja adalah alam maut tidak menguasai gereja. Itu berbicara hukuman. Setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus tidak mengalami hukuman dengan Tuhan. Baca nanti Roma 8 ayat 31 sampai 39 tentang keyakinan iman. Di situ dijelaskan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Termasuk maut sekalipun tidak bisa. Bahkan Tuhan pun tidak memisahkan kita. Karena apa? Untuk mendapatkan kita, dia rela mati di kayu salib. Jadi tidak mungkin dia akan memisahkan kita dari kasihnya. Kemudian janji Tuhan bagi gereja adalah menyertai sampai akhir zaman. Itu nanti bisa kalian lihat nanti di Matius pasal terakhir, ayat yang terakhir. Bukan kitabnya. Berapa pasal itu Matius, lalu ayat berapa yang terakhirnya ya. Arti kata menyertai seperti seorang kakak atau bapak atau mama atau nenek sedang menuntun anaknya atau cucunya atau adiknya yang sedang belajar berjalan. Jadi memang dipegang sambil kakinya dilangkahkan. Kira-kira seperti itu arti kata menyertai. Jadi gereja sama sekali tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi kalau kamu udah percaya sama Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu gak perlu takut apapun karena Tuhan ada bersama dengan kamu. Kalau kamu ragu-ragu ya pasti akan sering takut. Kemudian gereja adalah umat pilihan Tuhan yang dikuduskan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan imamat yang rajani. Nanti bisa lihat nanti 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Apa aja sih tugas kita sebagai gereja? Nah, perhatikan kata dikuduskan. Arti kata dikuduskan itu dikhususkan, dipisahkan. Untuk apa? Untuk tujuannya Tuhan. Ya, kita menjadi orang percaya tidak cukup hanya kita beribadah, persekutuan, berdoa, baca Alkitab, tidak cukup. Lebih daripada itu kita dikuduskan lagi untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk tujuannya Tuhan. Bukan tujuannya kita ya. Tapi walaupun demikian gereja adalah persekutuan sosial. Artinya secara organisasi. Karena apa? Karena gereja memiliki anggota. Ada badan hukum. Ada visi misi. Ada pengurus. Dan juga ada tempat atau nama organisasi. Ini adalah ciri-ciri atau syarat mendirikan sebuah organisasi. Nah, karena ciri-ciri ini dipenuhi oleh gereja, maka gereja selain pribadi kita yang sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga adalah gedungnya, juga adalah nama organisasinya. Oke, sebelum ke sana mari kita lihat pendapat seorang tokoh yang bernama John Stott. John Stott berkata, untuk menjadi gereja yang hidup, maka gereja harus melakukan antara lain satu. Gereja harus belajar dengan istilah didaskalia. Jadi sebenarnya kelas sekolah minggu itu diperuntukkan tidak hanya untuk anak sekolah minggu, tetapi juga untuk jemaat dewasa. Karena mereka nanti akan belajar tentang situasi-situasi apa yang terjadi. Terlebih saat ini kita bisa melihat di media, wah hebat sekali kan? Banyak sekali tudingan-tudingan kepada kekristenan bahwa kekristenan itu sesat. Tidak bisa dipercaya. Alkitabnya sudah berganti-ganti. Nah, di Daskalia, di situ kita bisa belajar. Benarkah Alkitab kita sudah diganti? Benarkah Tuhan tidak dibangkitkan? Benarkah Tuhan tidak disalibkan? Nah, di Daskalia lah nanti menjelaskan hal itu. Selain dibahas di khotbah, memang yang terbatas ya, paling 1 jam atau berapa ke 2 jam mungkin sudah nggak mungkin lah. Paling lama 1 jam. Nah, di Daskalia lah nanti belajar. Jadi menurut John Stott, kalau gereja mau hidup, ya gereja harus belajar. Tidak harus di Daskalia. Lalu kemudian gereja harus bersaksi, marturia. Bersaksi artinya ya kalau misalnya dihukum, kalau ada saksi, berarti saksi itu harus menceritakan semua fakta persidangan yang boleh terjadi. Nanti bagian apa, jaksanya akan menanya, kamu ketemu dia di mana? Kamu lihat dia dengan siapa? Bajunya warna apa? Dia menggunakan apa? Semua disaksikan oleh saksi. Jadi kalau kita gereja, saya sebagai tubuh Kristus bersaksi, berarti saya harus menyaksikan semua fakta tentang Kristus. Tujuan bersaksi, tujuan marturia, selain menambah jumlah orang percaya
juga akan menguatkan orang-orang yang sudah di dalam, yang sudah percaya. Jadi gereja harus bersaksi. Sorry, ini tidak sama dengan misalnya di gereja yang silakan bersaksi maju ke depan lalu menyanyi satu lagu, tidak sama dengan itu. Unsurnya mungkin adalah kira-kira gitu ya. Bersaksi di sini jemaat keluar di tetangganya, di mananya bersaksi memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian gereja harus bersekutu, koinonia. Nah, ini banyak dilakukan oleh gereja ini. Sehingga nanti di gereja kita bisa melihat, menemukan ada persekutuan kaum ibu, kaum bapak, sekolah minggu, kaum remaja, apa lagi banyak itu. Ada wanita, wanita beriman atau apalah. Itu koinonia. Lalu yang keempat adalah gereja harus melayani diakonia. Dalam hari ini berarti gereja setidaknya, ya kalau ada jemaat yang meninggal, gereja punya tanggung jawab. Misalnya apa tanggung jawab gereja? Misalnya ya mempersiapkan makanan, atau mungkin menggali kubur, atau mungkin mempersiapkan peti mati. Nah itu bagian daripada peran gereja. Itu satu contoh, masih banyak lagi yang bisa kita ini. Nah dari empat contoh ini, empat yang harus dikerjakan oleh gereja ini, yang paling dominan adalah koinonia. Sementara John Stott berkata, supaya gereja hidup, empat-empatnya harus dilakukan. Tidak hanya bersekutu saja. Sehingga nanti, gak heran nanti kalau satu gereja jemaatnya ada yang semakin berkurang, tinggal 10 orang. Atau tinggal bertiga. Pendeta suami istri tambah anak satu. Atau berempat, anaknya 2. Kira-kira gitu ya. Kenapa? Tidak bersaksi, tidak berturia. Tidak melayani gitu. Tidak belajar, sehingga gampang sekali diombang-ambingkan oleh gereja-gereja lain, bahkan juga agama lain. Ini banyak terjadi di kalangan kita orang Kristen. Lalu ada seorang tokoh, Abineno, mengatakan bahwa gereja adalah persekutuan yang menghubungkan Kristus dengan dunia. Jadi kalau Tuhan mau lihat dunia, Tuhan lihat gerejanya. Kalau Tuhan mau memberkati dunia, ya Tuhan mau memberkati lewat gerejanya. Maka sekali lagi banyak orang mengatakan kita menjadi berkat. Kira-kira gitu ya. Dunia adalah ruang tempat gereja hidup, bersaksi dan melayani sebagai umat Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Di surga nanti kamu gak bisa bersaksi lagi. Ngomong sama siapa? Semua orang percaya semua kan? Mau melayani siapa? Sudah gak mungkin itu. Jadi ciri gereja yang benar adalah suatu persekutuan yang ditempatkan Allah di dunia untuk melayani Allah dan manusia. Dalam kerangka persekutuan inilah kemudian gereja melaksanakan perayaan-perayaan ibadahnya, penggembalaan, mendengar pemberitaan firman Tuhan, dan menerima sakramen. Artinya dalam setiap kegiatan ini, gereja harus ingat panggilannya, bersaksi dan melayani sebagai umat Allah. Bagaimana dengan gerejamu sekarang? Ingat, gereja tidak hanya organisasi seperti gereja-gereja yang kelihatan. Misalnya GPPIK, GKSI, GMI, atau GKNI, atau gereja apalah yang ada sekarang tempatmu atau tempat kamu berbakti. Tidak hanya itu. Tapi gereja adalah semua pribadi yang telah percaya, bertobat dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Para peserta didik sekalian harus memikirkan hal ini. Sudahkah kalian disebut sebagai gereja? Artinya harus punya pengalaman pribadi, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pada saat kapan itu kalian lakukan? Pada saat kapan kalian pernah punya pengalaman seperti itu? Berdoa secara pribadi, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pribadi-pribadi yang seperti itu disebut tubuh Kristus. Atau lebih disebut dengan gereja. Bapak berharap setelah mendengarkan atau menonton dan mempelajari video ini, kalian sekarang mulai memikirkan, sudahkah kalian menjadi gereja? Lalu, tahukah kalian bahwa tugas tanggung jawab kalian sebagai gereja itu apa? Sehingga nanti kalian enggak hanya hadir di gereja, lalu kemudian pulang. Nah, sebatas itu, enggak hanya begitu. Lebih daripada itu. Itu panggilan kita sebagai gereja. Nah, video ini sengaja Bapak buat supaya nanti kita akan masuk satu topik, yaitu Roh Kudus membarui gereja. Nanti kita lihat nanti di bab tersebut apa aja karya Roh Kudus untuk membangun gereja. Membangun saya secara pribadi, membangun kalian semua
serta didik secara pribadi dalam dalam melayani Tuhan. Sekali lagi itu hanya pekerjaan Roh Kudus saja. Nanti kita akan lihat, Bapak akan jelaskan siapakah Roh Kudus. Tapi sekali lagi ingat ya, kita ini objek, Tuhan subjek. Objek tidak akan mendetail menjelaskan subjek. Harusnya subjek, Tuhanlah yang menjelaskan siapa kita. Tapi kita coba belajar. Karena Tuhan kita tidak tersembunyi, tidak bersembunyi. Tapi Tuhan kita menyatakan diri melalui Alkitab. Dan nanti kita akan selidiki apa kata Alkitab tentang doktrin Tritunggal. Nanti kita akan coba belajar sama-sama. Kalian harus belajar juga. Dan Bapak juga akan mencoba menyampaikan apa yang sudah Bapak pelajari kepada kalian. Nah, karena topik ini bisa mendahului, bisa sekarang mempengaruhi kalian bahwa ingat, diri kalian adalah gereja. Karena itu sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dihususkan dan mau dipakai oleh Tuhan untuk tujuannya Tuhan. Sekian video Bapak pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kalian memahami apa saja yang Bapak inginkan atau pembicaraan yang inginkan daripada kalian. Tuhan memberkati. Shalom.